Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat hari Minggu Advent kedua untuk kita semua dimanapun kita berada. Teman-teman, sebelum kita memasuki renungan mingguan kita, khususnya minggu kedua, minggu Advent kedua pada hari ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat kasih setiamu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami di dalam setiap perjalanan kami, di dalam setiap hari-hari kami, dan di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami ya Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ingin sejenak untuk merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat memahami apapun yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas 1, ayatnya yang ke-78 hingga ayatnya yang ke-79, yang berkata demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kita berada. Dan puji syukur kita dapat kembali melanjutkan refleksi mingguan kita setelah beberapa hari absen ya teman-teman. Karena ada satu dan lain hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan pada hari ini puji syukur kita dapat berkumpul untuk sejenak merefleksikan serta merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ada satu kalimat yang sangat-sangat menggugah hati. Menggugah itu seperti apa ya? Menggugah itu seperti membuat hati kita takjub dari suatu nyanyian Zakaria di dalam narasi kita pada hari ini. Dia mengatakan bagaimana Tuhan itu datang kepada mereka yang duduk di dalam kegelapan. Bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang mampu berdiri dengan tegap, bukan yang tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan datang kepada mereka yang duduk, mereka yang lelah, mereka yang menanti tetapi tidak lagi memiliki energi untuk bergerak, mereka yang tidak tahu bagaimana untuk mengambil langkah selanjutnya. Ada sesuatu dari gambaran itu yang kini sebenarnya terasa sangat dekat dengan kondisi banyak orang pada minggu-minggu terakhir di tahun ini. Kita mendengar berita tentang saudara-saudari kita di Sumatera dan Aceh yang saat ini sedang mengalami duka cita yang begitu berat. Ada teman-teman yang mengalami kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan bahkan kehilangan rasa aman. Mereka secara harafiah teman-teman itu duduk di dalam kegelapan. Gelap karena malam tanpa listrik, gelap karena kabar buruk yang bertubi-tubi melanda di dalam kehidupan mereka. Gelap karena masa depan yang tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak tangisan, dan ada begitu banyak tragedi yang terjadi di masa-masa Advent kita pada hari ini. Dan ini menjadi suatu refleksi kita bersama bagaimana kita mampu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus diajak untuk melihat sesama kita. Ada orang di sana yang merayakan Natal, ada orang yang di sana sedang menantikan, bahkan sedang mempersiapkan Natal. Tetapi di sisi lain kita harus bisa melihat bagaimana saudara-saudari kita juga pada akhirnya ada yang mengalami kejadian yang sangat pahit di dalam kehidupan mereka.
Dan ketika kita membaca bacaan hari ini teman-teman, kita menyadari bahwa ini bukan sekedar teks biasa, bukan sekedar nyanyian biasa, melainkan bagaimana teks ini itu justru berkumandang di dalam kehidupan kita, tentunya di dalam konteks Indonesia pada hari ini. Zakaria menyanyikan nyanyian ini setelah masa panjang kesunyian. Israel hidup di dalam kegelapan, tekanan politik, penindasan Romawi, dan jarak rohani yang seolah tak terjembatani. Tidak ada nabi yang berbicara selama ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda baru daripada Tuhan. Dan di dalam keheningan yang panjang itu, Tuhan akhirnya berbicara. Bukan dengan caranya yang biasa seperti kita lihat di dalam Perjanjian Lama, tetapi dengan janji tentang seorang bayi yang akan membawa damai sejahtera itu. Zakaria mengerti bahwa ketika manusia tidak bisa bergerak untuk maju, maka Tuhanlah yang bergerak untuk mendekat. Ketika manusia tidak tahu jalan, Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kaki mereka. Ketika manusia tidak lagi bisa melihat harapan di dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang menyalakan kembali cahaya pengharapan itu. Kata mengunjungi teman-teman di dalam teks Yunani itu memiliki arti yang jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar datang. Dia tidak hanya sekedar datang lalu pergi begitu saja, tetapi bagaimana kata ini itu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sedang menjenguk orang sakit, atau seseorang yang datang membawa perhatian kepada orang yang sedang terluka. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengunjungi dari jarak jauh, tetapi bagaimana narasi ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan itu datang dekat. Ia duduk bersama dengan kita, ia menyentuh tempat yang sakit. Advent berbicara tentang Tuhan yang datang bukan ketika kita sudah siap, bukan ketika dunia ini sempurna, tetapi justru ketika dunia ini memerlukan kehangatan dari sang cinta itu sendiri. Advent menjadi tanda bagaimana Allah itu datang justru ketika kita berada di titik yang paling rendah. Pengharapan dalam Advent bukanlah optimisme yang dimana harus senyum, dimana harus putar lagu yang sangat bersukacita gitu. Tetapi pengharapan dalam Advent adalah sebuah cahaya yang menyapa mereka yang menangis di dalam kegelapan kehidupan. Pengharapan adalah nafas lembut yang mengatakan bahwa Tuhan tidak sedang melepaskan dunia ini sebagaimana yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Tetapi bagaimana pengharapan di sini justru mengajar kepada kita tentang Tuhan yang juga peduli, yang juga ikut turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bahkan ketika dunia itu sedang terasa sangat hancur. Pengharapan adalah kesadaran bahwa meski kita hanya dapat melihat satu langkah di depan, langkah itu diarahkan oleh tangan kasih-Nya. Zakaria berkata di dalam narasi ini bagaimana ia menggambarkan bahwa Tuhan itu datang untuk menyinari mereka yang duduk dalam bayang-bayang maut, di dalam bayang-bayang kesedihan, di dalam bayang-bayang penderitaan. Dan hari ini kata-kata itu terasa sangat nyata dan sangat menghibur di dalam konteks Indonesia masa kini. Ada keluarga yang kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Ada desa-desa yang mungkin lenyap dari maps. Ada anak-anak yang bahkan kehilangan orang tuanya. Ada mereka yang duduk tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya melihat beberapa waktu lalu ada reels yang memperlihatkan seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang menangisi karena tidak dapat menemukan istrinya. Dan dia memohon sekali, setidaknya jari-jari istrinya itu bisa dia sentuh.
Banyak hati yang remuk, teman-teman. Banyak jiwa yang kebingungan. Banyak yang pada akhirnya kemudian mempertanyakan bagaimana ke depannya. Dan justru di dalam ruang itulah masa-masa Advent kini berbicara bahwa Tuhan datang untuk menyinari. Tuhan datang untuk mendekat. Tuhan datang bukan dengan suara yang bising, tetapi dengan damai yang menyentuh hati yang hancur. Ada seorang relawan yang pernah mengatakan bahwa ia merasa paling melihat Tuhan itu bukan ketika bantuan besar itu datang, tetapi bagaimana ketika ia melihat seseorang memeluk seorang ibu yang sedang berduka, atau ketika makanan hangat itu dibagikan di tengah hujan. Tuhan datang dalam cara-cara yang kecil, katanya. Dan ketika ia datang, gelap itu tidak lagi menelan segalanya. Maka biarlah renungan minggu ini mengingatkan kepada kita bagaimana pengharapan, penantian itu tidak harus tumbuh di dalam situasi yang baik, situasi yang aman, situasi yang nyaman, bukan dari situasi atau keadaan yang cerah. Justru sebaliknya, seperti lilin kecil yang menyala paling terang di dalam gelap, pengharapan itu bertumbuh. Penantian itu justru bertumbuh ketika kita jujur mengakui apa yang sedang kita alami saat ini. Di dalam penderitaan kita, di dalam kesedihan kita, bahkan di dalam kepahitan kehidupan ini. Mungkin kita tidak mengalami bencana fisik seperti teman-teman kita di Sumatera dan Aceh sana. Tetapi kita membawa bencana-bencana kecil di dalam hati kita. Kegagalan yang kita simpan, kecemasan yang tidak kita bagikan, kerinduan yang tidak terjawab, atau hubungan yang retak perlahan-lahan. Bahkan rasa lelah yang menumpuk sepanjang setahun ini. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana saudara-saudari kita di sana yang justru sangat membutuhkan pertolongan kita. Maka biarlah kita dapat membagikan lilin kecil itu dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Kita semua bersama-sama dengan mereka. Di dalam masa penantian ini, marilah kita saling merangkul satu sama lain, menyalakan lilin-lilin kecil kita, menyalakan harapan di tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah rasa pahit yang kita alami sampai detik ini. Advent berkata bahwa kita tidak perlu menyembunyikan itu semua. Kita boleh duduk, kita boleh lelah, kita boleh bingung, sebab Tuhan datang justru kepada mereka yang duduk di dalam gelap. Dan ketika ia datang, ia tidak hanya menyinari, tetapi ia juga mengarahkan kaki kita menuju jalan damai. Dan langkah itu mungkin terasa kecil bagi kita. Langkah itu mungkin terasa tidak membawa perubahan yang signifikan. Mungkin tidak langsung mengubah keadaan. Tetapi percayalah, setiap langkah itu menandakan bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ditinggalkan. Dan kita tidak berjalan sendiri. Cahaya itu cukup tidak untuk melihat jauh ke depan, tetapi cukup untuk melangkah pada hari ini. Semoga minggu ini kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang dekat. Semoga terang ilahi itu menembus gelap yang paling sunyi di dalam kehidupan kita. Semoga kita percaya bahwa bahkan di tengah bencana dan rasa kehilangan, Tuhan tetap datang untuk menghibur mereka yang berduka. Sebab itulah makna Advent, terang yang datang dalam gelap, dan Tuhan yang datang kepada mereka yang tidak lagi mampu berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana Tuhan selalu hadir di dalam setiap masa-masa kehidupan kami. Di dalam setiap peristiwa, tragedi, masa-masa yang bahkan menyulitkan diri kami sampai pada hari ini. Dan kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sesama kami,
saudara-saudari kami, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai, terutama lagi Tuhan, terhadap saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit, yang berada di daerah Sumatera sana dan Aceh ya Tuhan. Biarlah lilin masa penantian ini Tuhan, lilin kecil ini yang kami miliki Tuhan, mampu juga kami bagikan kepada mereka yang kini sedang berduka. Mungkin mereka tidak merasakan apa yang kami rasakan saat ini, sukacita yang kami rasakan. Tetapi biarlah doa-doa kami, bantuan-bantuan kami, kata-kata kami dapat menjadi kekuatan bagi mereka yang kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, serta segala rasa penyesalan atau bahkan rasa kesedihan yang mereka alami. Mampukan kami semua Tuhan untuk melewati setiap masa yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau juga memberkati tangan-tangan yang membantu serta relawan yang bekerja keras untuk mencari mereka yang hilang, untuk membantu mereka dalam kebutuhan primer Tuhan dan juga sekunder. Biarlah Tuhan semuanya penuhkan dan cukupkan, sehingga tidak ada lagi yang merasa kepahitan, tidak ada lagi yang merasa kesedihan akibat ditinggal, akibat dari dampak yang terjadi belakangan hari ini. Tuhan, mampukan kami semua, di dalam tangan pengasihan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.